anak-anak, para remaja, para suster, para brother dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama yang dipilih oleh gereja untuk menyemarakan pesta pembaptisan Tuhan ini berfokus atau berpusat pada pewartaan tentang seorang hamba Allah. Karena hamba ia patuh kepada Allah saja dan tunduk pada amanat Allah. Dari seluruh bacaan itu kita dapat menyarikan bahwa hamba itu akhirnya tergenapi dalam diri Yesus Kristus yang membawa keadilan dan hukum bagi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Ia membawa secercah cahaya dalam kegelapan, membuka pintu-pintu tahanan karena belenggu dosa, dan menegakkan kebenaran dengan susah payah tetapi pasti. Yang menarik juga disebutkan oleh Yesaya bahwa hamba ini dan terbukti dalam diri Yesus Kristus. Ia lemah lembut, menyempurnakan, tidak mematahkan buluh yang telah terkulai, apalagi memadamkan dengan paksa sumbu yang berkedip-kedip. Ia bahkan lalu dilukiskan oleh Yesaya memegang tangan setiap orang dengan kelembutan dan kasih sayang. Singkat cerita dari bacaan pertama tadi, Yesaya memberitahukan kita bahwa rencana penebusan Allah melalui Yesus yang lembut namun berkuasa, memulihkan keadilan, memberikan harapan dan terang bagi dunia. Rasul Lukas dalam surat Kisah Para Rasul tadi menyebutkan kehadiran Yesus itu mengakhiri era rasial. Karena Allah tidak hanya menyelamatkan satu suku bangsa di muka bumi ini. Memang ada, dan itu tertulis ada suku bangsa yang disebut pilihan, tetapi itu perintis pembuka bibit dari keselamatan universal. Penulis Kisah Para Rasul menegaskan bahwa Yesus mengakhiri pemisahan kelompok-kelompok orang dengan alasan teologis atau rasial dan mengundang semua bangsa untuk menerima kasih karunia Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan indah Rasul Matius melukiskan peristiwa pembaptisan itu untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus sepenuhnya patuh kepada kehendak Bapa. Dan itu ditegaskan oleh Yesus tadi dengan berwaktu Yohanes mencegah dia, jangan saya membaptis kamu, sebaliknya kamu yang harus membaptiskan saya. Yesus menjawab, biarkanlah semuanya ini terjadi agar seluruh kehendak Allah tergenapi. Tidak ada kepentingan Yesus untuk dibaptis, tetapi kepentingannya adalah agar apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tergenapi. Apa yang diimpikan oleh dunia diwujudkan
Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengamati bab demi bab dari Injil, peristiwa demi peristiwa dari hidup Yesus, pengajaran baru muncul dari suatu peristiwa. Ketika misalnya para murid cemas karena sudah petang, banyak orang, ribuan orang kelaparan, momen itu dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa Allah memberikan solusi dan mengatasi kecemasan orang akan makan minum. Dan ketika Yohanes Pembaptis mencegah Yesus agar tidak dibaptis, justru Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan sebuah kebenaran yang mesti diketahui oleh dunia. Apa itu? Saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis, terlihatlah atau tampaklah Roh Allah turun atasnya dalam rupa burung merpati. Langit terbuka, maka terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka bisa kita balik pola pikir ini. Andai kata Yohanes tidak mau, ngotot tidak mau membaptis Yesus, maka pemakluman kebenaran dari Allah, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," terhambat. Atau maka mungkin malah tak ada kesempatan lain lagi untuk menyampaikannya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita akan martabat kita masing-masing. Setelah Yesus dibaptis, dibukalah oleh Allah sendiri tentang identitas Yesus sebagai anak yang terkasih, dan kepadanya ia berkenan. Injil Lukas membuat catatan, karena itu dengarkanlah dia. Pembaptisan telah mengubah kita, atau seringkali disebut pembaptisan membuat kita menjadi manusia baru. Apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Begitu dibaptis, entah bagaimana prosedurnya, singkat kata di KTP kita tertulis agama kita. Itu secara sosial. Tetapi secara ekklesiologis atau secara gereja, begitu kita dibaptis, kita menjadi anggota gereja penuh. Walaupun kepenuhan itu harus dilengkapi lagi dengan krisma dan menerima sakramen Ekaristi. Dan secara teologis atau dari sudut pandang Allah, begitu kita dibaptis dan setelah kita dibaptis, dinyatakan identitas kita yang baru, yaitu anak yang dikasihi oleh Allah dan kepadanya Allah berkenan. Ini status atau kondisi yang mungkin kurang kita sadari. Belakangan ini agak jarang saya dengar. Dulu masih tahun awal 2000 itu santer saya dengar.
ini pastor, ini kawan ini sudah menjadi anak Allah. Bagaimana proses dia menjadi anak Allah? Oh, dia sudah dibaptis. Orang tua membawa anak ke pastor minta dibaptis. Pastor, kami ingin anak kami ini jadi anak Allah. Melalui pembaptisan, luar biasa itu. Memang pembaptisan membuat kita menjadi anak dari orang tua, dan di atas orang tua ada Allah. Dan secara sakramental pembaptisan itu membuat kita berhak menerima rahmat demi rahmat lebih limpah. Nanti sebelum komuni selalu ada pengumuman kan, yang boleh menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah komuni pertama. Itulah salah satu dari buah pembaptisan. Hanya orang yang telah dibaptis boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. Atau karena di pembaptisan orang dapat menerima rahmat demi rahmat yang lain. Pembaptisan membuka pintu untuk menerima rahmat dan rahmat. Setiap kali kita tidak tahu sekarang. Maka umat beriman yang terkasih, mari kita mensyukuri rahmat pembaptisan, sakramen pembaptisan yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita, yang memungkinkan kita menjadi anak, bukan sembarang anak, tetapi anak yang dikasihi Bapa, dan Bapa berkenan kepada kita. Dan sakramen pembaptisan itu memungkinkan kita menerima berkat demi berkat yang dilimpahkan oleh Allah. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.